Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim majid wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan, kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Tentunya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ustadz juga kabarnya sangat luar biasa sekali. Baik, di sini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di sini Ustadz akan bercerita sedikit adik-adik sekalian. Nah, bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Nah, kisah-kisah Nabi, Ustadz memilih di sini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Adik-adik tahu Nabi Nuh? Nah, baik. Jadi, Ustadz di sini akan menceritakan sedikit tentang Nabi Nuh. Nah, nanti tolong dengarkan ya adik-adik sekalian yang di rumah ya. Baik. Jadi dahulu kala, nah, setelah Nabi Idris wafat, Nabi Idris itu kakeknya Nabi Nuh itu wafat, banyak orang-orang yang mendirikan patung anak-anak sekalian. Patung-patung didirikan, niatnya awalnya itu untuk mengenang pahlawan-pahlawan masa lalu. Tapi karena berjalannya waktu, mereka tidak mengenangnya lagi. Tapi apa? Mereka malah menyembahnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena yang patut disembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka malah menyembah patung. Nah, kemudian Allah tahu, kemudian Allah menurunkan amanah kepada Nabi Nuh untuk mendakwai mereka agar mereka itu berjalan ke jalan yang benar, yaitu apa? Kembali menyembah Allah ya adik-adik sekalian ya. Iya, kemudian Nabi Nuh kemudian dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi Nuh pun berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Nah, karena Nabi Nuh ini salah satu nabi, salah satu rasul juga, Allah pun memberikan umur yang sangat panjang anak-anak. Ada yang tahu berapa? Jadi umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nah, lama atau tidak? Kita masih berapa tahun? Nah, masih 7 tahun, masih 8 tahun. Tapi Nabi Nuh sampai 1000 tahun lamanya. Nah, kemudian Nabi Nuh pun mendakwahi kaumnya itu selama 950 tahun. Nah, jadi mereka itu di kaumnya itu pada menyembah berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut. Nah, sama Allah, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak mereka kaumnya itu menyembah Allah kembali. Nah, kemudian setelah 950 tahun hanya terkumpul berapa, ada yang tahu nggak? Jadi selama 950 tahun itu kaumnya yang mau kembali kepada Allah, yang mau menyembah Allah itu sebanyak kaumnya itu hanya 80 kaumnya. 80 orang yang mau menyembah Allah. Dari beberapa banyak orang-orang di situ selama 950 tahun hanya berapa? Hanya 80 orang. Nah, karena mereka tidak mau menyembah Allah, mereka maunya menyembah patung. Boleh atau tidak? Tidak boleh ya adik-adik sekalian ya. Karena itu dosa. Kemudian setelah itu Nabi Nuh pun berdoa sama Allah. Nabi Nuh seperti kita adik-adik, jadi berdoa terus sama Allah, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan Allah dari orang-orang yang tidak mau menyembah Allah tadi. Ya, mereka tidak percaya sama Nabi Nuh, tidak percaya sama Allah. Kemudian Nabi Nuh meminta pertolongan oleh Allah, berdoa sama Allah. Ya, meminta berdoa, meminta pertolongan, diberikan keamanan dari orang-orang yang
tidak mau menyembah Allah, karena yang tidak mau menyembah Allah itu memusuhi kaum-kaum Nabi Nuh, ya. Mereka merusak di dunia ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Dengan apa? Dengan Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, ya, kapal yang sangat besar sekali, yaitu perintah Allah kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh pun bertemu dengan kaumnya dan mengajak kaumnya untuk membuat kapal yang besar. Padahal di daerah Nabi Nuh itu lautnya sangat jauh sekali. Tapi karena perintah Allah, Nabi Nuh pun melaksanakannya, adik-adik semuanya. Ya, dilaksanakan membuat kapal di tengah-tengah hutan sana bersama kaumnya. Dan tiba di sana ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh, ya, tidak mau menyembah Allah. Kemudian mereka mengejek Nabi Nuh, mengejek orang-orang yang mau menyembah Allah, ya. Mereka mengejek, mereka gila, Nabi Nuh gila, kaumnya gila, dan lain sebagainya. Nah, tapi Nabi Nuh pun tetap bersabar, kaumnya tetap bersabar. Kemudian mereka tetap kekeh untuk menyembah Allah. Mereka imannya sangat kuat. Nah, kemudian Allah pun setelah jadi kapalnya pun kapal yang besar sekali. Nah, itu juga salah satu kapal yang pertama kali dibuat dulu. Nah, karena atas perintah Allah, mereka bisa membuat kapal karena apa? Karena ditolong oleh siapa? Allah SWT. Mereka membuat kapal yang sangat besar sekali. Nah, kemudian Allah memerintahkan semua orang yang beriman kepada Allah dimasukkan kapal. Kemudian hewan-hewan yang ada di situ pun dimasukkan ke dalam kapal secara berpasang-pasangan. Ada gajah, ada jerapah, kuda, macan, harimau, dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam kapal. Setelah masuk semua ke dalam kapal, tiba-tiba awannya pun hitam pekat, adik-adik semuanya. Hitam pekat, kemudian turun hujan, turun badai yang sangat-sangat besar sekali dan sangat dahsyat. Nah, kemudian setelah dahsyatnya badai, dahsyatnya angin, dahsyatnya hujan tersebut, air pun meninggi. Nah, terjadi banjir, kemudian airnya pun naik, tanahnya pun mengeluarkan air sampean. Ya. Kemudian rumah pun sampai terendam, bahkan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah tadi terendam air banjir. Karena apa? Karena kena banjirnya tadi, karena tidak mau menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam, adik-adik sekalian. Mereka terendam banjir, terombang-ambing, kemudian sampai mereka meninggal semuanya, adik-adik. Gara-gara apa? Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mereka terendam banjir, maka yang ada di dalam kapalnya pun selamat karena kena air, kapalnya pun tidak tenggelam. Nah, malah berlayar kapalnya. Nah, ke sana kemari berlayar dan tidak terendam banjir. Nah, kemudian ada juga istri Nabi Nuh dan anaknya pun tidak mau menyembah Allah dan tidak mau menaiki kapal, akhirnya juga meninggal. Sebelum meninggal, anaknya pun dilihat sampai Nabi Nuh menaiki gunung yang sangat tinggi. Kata anaknya, saya tidak mau menaiki kapal kamu ya ayah, karena saya mau menaiki gunung ini agar selamat. Kata Nabi Nuh mengajak, ayo ke sini saja anakku. Tapi anaknya tidak mau, tetap menaiki kapal, tetap enggak mau naiki kapal, tetap naik gunung. Tapi akhirnya sama Allah diberikan ombak yang sangat besar sehingga anaknya pun terlahap oleh ombak yang sangat besar tadi, ya. Kemudian anaknya pun hanyut dan Nabi Nuh menangis karena anaknya pun terhanyut. Tapi Nabi Nuh bersabar, Nabi Nuh tetap berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan rencana yang paling baik kepada hambanya. Ya, begitu. Nah, begitulah ceritanya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hikmahnya yang bisa diambil apa, adik-adik sekalian yang soleh-solihah? Yang bisa diambil yaitu kita harus bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, siapapun yang tidak mau menyembah Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya. Seperti kaumnya tadi, diazab dengan
banjir sehingga mereka meninggal semua. Yang tidak meninggal hanya orang-orang yang mau menyembah Allah. Jadi mari kita tingkatkan takwa kita adik-adik, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah agar kita tidak diazab oleh Allah, sehingga Allah akan suka semangat kepada kita semua, kita selalu ditolong sama Allah dan diberikan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja dari Ustadz Azrul, kurang lebihnya Ustadz Azrul mohon maaf. Tetap semangat puasanya. Nah, salam buat orang tua di rumah sekalian ya, adik-adik sekalian. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.